Mereka menginginkan kesetaraan dan mereka menemukannya. Pukulan demi pukulan, ronde demi ronde, tanpa keringanan dan tanpa pengecualian. Karena ternyata kesetaraan di dalam ring adalah hal yang paling harfiah di dunia. Dan hari ini, kita punya lebih banyak bukti bahwa olahraga tarung adalah tempat paling jujur di planet ini. Selamat datang di bagian di mana kenyataan berbicara lebih keras daripada argumen apapun. Sasha Kitrichenko masuk ke ring dengan api dan amarah, berteriak penuh percaya diri, memamerkan otot untuk kamera, dan berjanji akan mendominasi lawan prianya, Nikita Litvinkov. Sejak pukulan pertama, Sasha menyadari kesalahannya dan mencoba melarikan diri, tapi sudah terlambat. Tanpa rasa malu sedikit pun, Nikita memutuskan untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan dan menggunakannya sebagai boneka latihan. Pada akhirnya, Nikita keluar sebagai pemenang, dan momen itu menjadi viral sebagai contoh sempurna bagaimana rasa percaya diri yang berlebihan berbenturan dengan kenyataan yang dingin. Sasha membangun sebuah pertunjukan yang tidak bisa dia buktikan. Dan dalam olahraga pertarungan, ring mengungkapkan kebenaran lebih cepat daripada arena manapun. Petarung profesional ini tidak menemukan lawan yang sah untuk pertarungan eksibisi. Jadi dia menerima tantangan dari seorang pria mabuk yang diambil dari jalanan. Dan secara mengejutkan, pria mabuk itu berhasil mendaratkan beberapa pukulan bersih sebelum akhirnya tumbang. Namun tetap saja, untuk seorang pria yang diambil dari bar, dia mendapatkan lebih banyak rasa hormat daripada setengah dari komentator di internet. Juni 2022, Tampa, Florida. Acara World Class Fight League 32 mengadakan pertarungan yang banyak orang percaya seharusnya tidak pernah disetujui. Gita Figueroa, seorang wanita dengan pelatihan minimal dalam seni bela diri campuran, menantang Shane Mistretta, seorang petarung pria dengan pengalaman profesional. Sejak bel berbunyi, Shane mengubah pelajaran pemberdayaan perempuan itu menjadi ajang pembelajaran kerendahan hati. Secara harfiah, dia dipukuli habis-habisan. Dan pada menit terakhir, kesetaraan sudah selesai gilirannya. Dia benar-benar ditempatkan pada posisinya. Tanpa menjadi saksi sebuah kebenaran yang tak terucapkan. Kerja keras mengalahkan tagar, dan jenis kelamin tidak menghentikan pukulan. Petinju wanita ini benar-benar mengira dia bisa mengintimidasi lawannya. Momo Kosen dari Jepang menghadapi Eun Jung-Hoo dari Korea Selatan. Dua petarung wanita, satu ring, dan banyak kepercayaan diri yang salah tempat. Tapi, apa yang terjadi saat pukulan pertama mendarat? Semuanya berubah dengan cepat. Dia benar-benar dipukuli habis-habisan, kombinasi demi kombinasi.
Setiap pertukaran pukulan lebih buruk dari yang sebelumnya. Tapi harus diakui, dia pantas dihargai karena tidak menyerah. Bahkan ketika hukumannya semakin berat, bahkan ketika skor menjadi sangat tidak seimbang, dia tetap maju. Tapi pada akhirnya itu sudah cukup. Dan untuk mencegah gadis malang itu mengalami cedera lebih lanjut, wasit turun tangan untuk menyelamatkannya. Sebuah pengingat bahwa intimidasi hanya berhasil sampai akhirnya tidak lagi berhasil. Dan begitu sarung tinju mulai berterbangan, satu-satunya yang penting adalah siapa yang benar-benar tahu cara bertarung. Acara Korea Selatan, Fearless Guys, memutuskan untuk menjawab salah satu pertanyaan paling viral di internet. Bisakah seorang wanita mengalahkan seorang pria dalam seni bela diri campuran? Dan petarung Ramona masuk ke oktagon untuk menghadapi petarung Un Tae-wung, yakin bahwa dia bisa membungkam para skeptis. Yang terjadi selanjutnya adalah pertarungan singkat, brutal, dan sangat jelas. Dalam waktu kurang dari 3 menit, perbedaannya menjadi jelas. Sementara dia nyaris tidak bisa bertahan dari serangan tanpa henti lawannya. Wasit melihat bahaya yang terjadi, tidak punya pilihan lain selain menghentikan pertarungan sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Momen viral lainnya di Moskow memperlihatkan seorang wanita besar yang dijuluki Mamaja. Dikenal karena menakut-nakuti pria yang lebih kecil di depan kamera. Semua orang ingin melihat dia mendapatkan balasan yang pantas. Dan dalam pertarungan balas dendam yang diatur, para promotor memasukkan dia ke dalam kandang seni bela diri campuran melawan seorang pria berusia 50 tahun. Pria itu tampak rapuh, hanya setengah dari ukurannya, dan bahkan tidak terlihat atletis. Saat pertarungan dimulai, si wanita tangguh dari Moskwa tampak percaya diri, memamerkan keahliannya dan mendominasi pria yang sekilas tampak mewakili gender yang lemah. Namun pada ronde ketiga, kelelahan mulai mengambil alih. Pengalaman dan kesabaran pria itu membuahkan hasil. Ia mulai mendaratkan pukulan-pukulan bersih sementara daya tahan wanita itu mulai runtuh. Pada akhirnya, pria tua itu memberikan karma yang pantas diterima olehnya. Dan ia meraih kemenangan telak atas wanita yang arogan itu. Sebelum Ultimate Fighting Championship, sebelum pertarungan jalanan viral, sebelum semuanya legal untuk disiarkan, ada Beth Bisi dan Joe Hess. Tahun itu adalah 1974. Gerakan pembebasan perempuan sedang berada di puncaknya. Dan para penyelenggara Oriental World of Self-Defense memutuskan untuk menjawab pertanyaan utama. Bisakah seorang wanita mengalahkan seorang pria dalam seni bela diri kontak penuh? Beth Bisi, dengan berat 57 kg, naik ke ring melawan Joe Hess, seorang juara seni bela diri dengan berat 122 kg dan tinggi 1,88 meter. Dan apa yang seharusnya menjadi pertukaran teknik bertarung yang bersahabat, dengan cepat berubah menjadi sesuatu yang benar-benar berbeda. Bisi langsung menyerang, menggunakan semua yang dia miliki melawan lawannya yang jauh lebih besar darinya.
Dan untuk sesaat, penonton mengira mereka mungkin sedang menyaksikan momen bersejarah. Tapi Gender tidak peduli pada gerakan. Gender tidak membaca manifesto. Dan ketika Johes membalas serangan itu, Bad BC terlempar keluar ring dengan tendangan karate yang menghancurkan. Johes melakukan persis seperti yang diminta dalam pertarungan itu. Dan 50 tahun kemudian, kita masih memperdebatkan hal yang sama. Nong Rose, seorang petarung transgender Muay Thai asal Thailand, membangun reputasinya dengan bertanding dan mengalahkan pria dalam pertandingan profesional Muay Thai. Teknik dan ketepatannya membuatnya mendapatkan respek yang nyata di dalam komunitas pertarungan Thailand. Namun ketika Rose menghadapi Andrew Kapuro, seorang striker yang jauh lebih kuat dan berpengalaman, yang jelas-jelas tidak percaya pada kesetaraan di dalam ring, hasilnya sangat berbeda. Pada awalnya, pertarungan itu tampak seimbang. Rose bergerak dengan baik, menunjukkan teknik dan timing yang bagus. Tapi tidak butuh waktu lama sebelum kekuatan mentah dan ketepatan Kapuro menghancurkan keterangan Rose. Setiap pertukaran menjadi semakin sepihak, sementara pria itu meluluh lantakannya dengan pukulan-pukulan dahsyat yang membuatnya terjatuh ke kanvas beberapa kali. Di ronde kedua, Rose dengan brutal dijatuhkan hingga terbaring di atas ranjang mawar, tepat di tempat yang seharusnya, mengakhiri semua ilusi tentang kesetaraan di ring itu. Wasit menghentikan pertarungan sebelum bel terakhir berbunyi, memberikan kemenangan telak kepada Kapuro, dan menegaskan bahwa belas kasihan tidak ada dalam rencana pertarungan. Lucia Riker dianggap sebagai wanita paling berbahaya dalam sejarah olahraga tarung, dengan pukulan yang lebih kuat daripada banyak pria. Ia tak terkalahkan dalam tinju dan kickboxing. Seorang pelopor sejati yang mendapatkan julukan Lady Tyson berkat dominasinya yang mutlak. Namun, Liker membawa legendanya terlalu jauh. Ia ingin membuktikan sesuatu yang lebih besar. Ia ingin bertarung melawan seorang pria. Dan dalam pertarungan antar gender, ia menghadapi Somchai Jaidi, seorang petarung dengan lebih dari 30 pertarungan profesional. Selama ronde pertama, Riker tetap bertahan, menggunakan teknik elit dan permainan kakinya. Namun di pertengahan ronde kedua, kenyataan fisik menjadi tak terbantahkan. Jaidi mendaratkan pukulan kanan toak yang langsung menjatuhkan Riker. Bukan karena kurang teknik,
ataupun kurang semangat. Itu adalah biologi yang berhadapan langsung dengan kenyataan sejujur-jujurnya. Dalam pertarungan campuran seni bela diri yang tidak biasa, 2 lawan 1, dua influencer asal Rumania, Roxana Tutu dan Betty Shore, berpikir bahwa menantang satu pria saja adalah ide yang bagus. Mari kita lihat bagaimana hasil dari keputusan cerdas mereka. Sejak detik-detik pertama, Perverso menggunakan ukuran dan kekuatannya untuk menempatkan para wanita tepat di tempat yang seharusnya. Meskipun kalah jumlah, dia mengendalikan ritme dan posisi sepanjang pertarungan. Meskipun kedua wanita itu mencoba mengordinasikan serangan mereka, mereka sama sekali tidak bisa mengatasi perbedaan fisik antara kedua jenis kelamin. Seorang pria berhasil memenangkan pertarungan seni bela diri campuran 2 lawan 1. Pada akhirnya, Perverso merayakan kemenangannya sementara kedua influencer itu terengah-engah, tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Di hadapan rekan-rekannya di militer, seorang wanita yang mengaku kuat memutuskan untuk menantang seorang petarung pria demi membuktikan bahwa wanita sama kuatnya. Dan satu pukulan jab saja sudah cukup untuk meruntuhkan kepercayaan dirinya seketika. Dalam hitungan detik, keunggulan teknik dan kendali pria itu mendominasi pertarungan, membuatnya tak berdaya. Apa yang dimulai sebagai unjuk keberanian, berakhir menjadi pelajaran realitas yang menyakitkan. Pertarungan dimulai dengan seimbang. Keduanya berusaha membuktikan pendapat mereka. Go! Penonton menyaksikan dengan tidak percaya saat kepercayaan dirinya runtuh dengan setiap pukulan. Hingga akhirnya satu pukulan terakhir yang bersih menjatuhkannya ke tanah, mengakhiri pertarungan seketika dan membuatnya terhina di depan semua orang yang hadir. Itu adalah pelajaran yang tidak nyaman, diberikan di depan banyak orang. Jika ada satu nama yang membelah dunia seni bela diri campuran lebih dari siapapun, itu adalah Fallon Fox, seorang pria biologis yang bertransisi menjadi wanita dan mulai bertanding di seni bela diri campuran wanita untuk membuktikan suatu hal. Yang mengejutkan para penggemar bukan hanya kedatangannya, tetapi juga dominasinya yang mutlak setelah itu. Dengan atribut fisik yang mustahil ditandingi oleh lawan-lawannya, Fox mendominasi divisi wanita, satu final demi final. Banyak orang menuduhnya hanya ingin memukul wanita dengan berlindung di balik legalitas. Kontroversi mencapai puncaknya pada tahun 2014, ketika Fox masuk ke dalam kandang bersama Tanika Brands. Pertarungan itu hanya berlangsung 39 detik. Fox melancarkan serangan lutut yang menghancurkan hingga membuat Brands mengalami gegar otak dan tengkoraknya retak. Sebuah penyinyat yang mengerikan tentang kesenjangan fisik yang tidak bisa dihapus oleh peraturan apapun. Raksasa berotot ini adalah Gabi Garcia, seorang jagoan jiu-jitsu asal Brazil. Dengan tinggi 1,88 meter dan berat lebih dari 100 kg, juara dunia berkali-kali. Dia menantang salah satu spesialis submission pria terbaik, Craig Jones, karena percaya bahwa dia bisa mengalahkan pria manapun yang menghalangi jalannya. Sebelum pertarungan, sang alfa wanita mendominasi Jones dalam lomba adu panco dan mengejeknya di depan kamera, meyakinkan penonton bahwa dia benar-benar bisa menang. Namun saat pertarungan dimulai, Jones langsung membuatnya tahu tempatnya, membuatnya menyerah lebih cepat daripada dia bisa memamerkan otot bicepnya.
Penonton menjadi heboh, dan pelajarannya sangat jelas. Bahkan wanita terkuat di planet ini tidak bisa mengalahkan hukum alam ataupun lolos dari cekikan belakang Craig Jones. Baik kamu pria maupun wanita, saat berada di militer, kamu harus terus bertarung melawan yang lain agar tidak kehilangan kelincahanmu. Prajurit wanita malang ini dihadapkan dengan seorang pria, tapi dia tidak tahu kapan harus mundur. Yang tidak biasa adalah rasa percaya dirinya. Dan mungkin selama 5 detik, dia benar-benar percaya dia bisa menang. Lalu, kenyataan pun datang, dan semuanya berakhir sangat buruk untuknya. Dia keluar dengan tangan yang patah, tapi setidaknya dia adalah seorang dewasa yang memang mendaftar untuk ini. Wanita ini penuh percaya diri, merasa bisa naik ke ring dan mendominasi seorang pria. Namanya adalah Johnny Laurer, lebih dikenal oleh para penggemar gulat sebagai China. Dia memutuskan untuk meninggalkan pertunjukan di ring demi tinju sungguhan dan menantang Joey Buttafuoco, karena mengira dia hanyalah pria lain yang tidak bugar yang menghabiskan hari-harinya menonton televisi dan minum bir. Dia mengira itu akan menjadi unjuk kekuatan yang mudah. Saya berdoa kepada Tuhan agar Joey Buttafuoco memakai pelindungnya hari ini. Kesalahan besar dan apa yang terjadi setelahnya sangat jauh dari itu. Sejak bel berbunyi, Joey langsung melancarkan pukulan. Bukan seperti lawan canggung dari acara realitas, tapi seperti seseorang yang sudah menunggu momen itu untuk memberi pelajaran pada sang ratu yang merasa berkuasa. Johnny diselamatkan oleh Bell, terhuyung-huyung, mencari jawaban di sudut ringnya. Setelah mendapat sedikit arahan dari timnya, dia kembali ke ring. Tapi rencana apapun yang dia miliki langsung hilang begitu Joey kembali melancarkan pukulan. Pada ronde ketiga, sebuah pukulan bersih dari ibu rumah tangga yang putus asa ini membangkitkan sisi buas dalam lawannya. Dan sang ratu ring yang mengaku diri akhirnya memohon belas kasihan.